Eric Ling belum pernah bertemu dengan Derian Tang. Tapi tahu, bagaimanapun, dia harus bertanggung jawab atas keluarga Tang, dan Eric Ling secara alami harus bertanya tentang orang-orang di rumah keluarga Tang. Derian Tang adalah putra bungsu Joseph Tang, tidak berpendidikan, karena takut pada pengajaran ketat Joseph Tang, sejak kecil jarang pulang ke rumah, terbiasa berfoya-foya di luar, dan menyombongkan diri. Namun, Joseph Tang telah sibuk dengan urusan keluarga Tang baru-baru ini, dan tidak ada waktu untuk merawatnya sama sekali. Dia secara alami menjadi lebih arogan dan mendominasi. Eric Ling yang awalnya masih tenang tiba-tiba matanya bersinar, dan secara naluriah mengulurkan tangan kanannya dan menepuk tangan Derian Tang, tarik tangan kotormu. Siapa kamu? Pria kecil gemuk itu marah. Kamu hanya bocah yang datang bermain di klub, berani-beraninya menghentikan tangan Kak Derian. Wanitamu bisa disukai oleh Kak Derian, itu adalah keberuntungannya, juga keberuntunganmu. Winda Su jelas sedikit takut dan Eric Ling meraih tangannya, tidak apa-apa. Aku di sini. Winda Su merasakan banyak kedamaian dan mengangguk, apakah kita masih makan hotpot ini? Makan, tentu saja kamu harus makan. Eric Ling menoleh dan melirik Derian Tang, kami ingin lanjut makan hotpot, kalian pergi saja. Hehe, tidak terlihat, kamu adalah orang yang berperasaan, bisa-bisanya suka pada seorang wanita, pria kecil gemuk itu mendengus dingin. Banyak pengunjung di sekitar datang untuk melihat dan menggosipkan. Gadis ini juga benar-benar ya. Malam-malam seperti ini berpakaian begitu seksi, bukankah sengaja dipermainkan orang? Pakaian di tubuh bocah itu tidak lebih dari 100 yuan, mungkin melakukan banyak hal baru bisa membuat gadis itu tertarik. Sekarang Bos Tang menyukai gadis itu, bocah itu mungkin sudah akan diselingkuhi. Wanita cantik pada akhirnya adalah milik orang kaya. Perasaan tidak berharga di hadapan kekuasaan. Eric Ling mengabaikan kritik semua orang dan berinisiatif mengambil sepotong rebung untuk Winda Su, lalu mulai makan nasi goreng sapi sendiri. Nak, apakah kamu tuli? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang kukatakan? Pria kecil gemuk itu berkata dengan marah. Eric Ling terus makan nasi goreng dengan nikmat dan tidak berkata apa-apa. Sialan, berani berpura-pura berada di depan Kak Derian. Lihat bagaimana aku membuatmu cacat, pria kecil gemuk itu berteriak, mengepalkan tinjunya dan bergegas ke arah Eric Ling. Berhenti, tidak harus melakukannya. Derian Tang melambai dengan marah, kita adalah orang yang berstatus, bagaimana bisa melawan semut? Pria gemuk kecil itu harus berhenti. Derian Tang mengeluarkan segepok uang dari clutch yang dibawanya, menepuk-nepuk wajah Eric Ling dengan angkuh, dan meletakkannya di atas meja, ini 10.000 yuan. Kamu ambil uang itu dan mencari gadis lain. Gadis di sebelahmu adalah milikku, mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya denganmu. Melihat bahwa Eric Ling belum pergi, pria kecil gemuk itu meraung, Kak Derian memberimu uang, mengapa kamu tidak keluar dengan uang itu? Eric Ling menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, menggigit daging, dan minum anggur, benar-benar tidak senang. Terlalu sedikit. Derian Tang mengeluarkan segepok uang kertas lagi, 20.000. Cukup bagimu untuk menghabiskannya selama setengah tahun. Ambil uangnya dan pergi. Eric, bagaimana kalau kita pergi? Winda Su tidak nyaman dengan tatapan Derian Tang. Jarang sekali kamu mengundangku makan malam, bagaimana bisa dibuat tidak senang dengan orang seperti ini? Eric Ling meneguk wine, bangkit, dan melirik gedung megah di seberang jalan di luar jendela. Apakah Splendid Shine ini adalah milikmu? Tanya Eric Ling. Pria gemuk kecil itu dengan bangga berkata, ya. Itu adalah clubhouse terbesar di kota Everneath, juga merupakan tempat di mana orang-orang kaya di sekitar sering pergi berlibur. Pada awalnya, bos keluarga Tang menghabiskan banyak uang untuk membeli bangunan ini. Sebongkah batu asal yang diambil dari sana sudah cukup untuk membeli nyawamu. Sudah terkejut, kan? Kalau begitu cepat pergi. Tempat yang bagus. Sayang sekali itu bukan milikmu di masa depan. Eric Ling berkata, karena bertemu orang keluarga Tang di sini, maka tidak perlu pergi lagi.
Kamu bajingan, bicara omong kosong di sini, lihat bagaimana aku menghabisimu. Pria gemuk kecil itu bergegas langsung ke arah Erik Ling dan bersiap memukul. Plak, Erik Ling menamparkan wajahnya. Pria gemuk seberat 200 kati itu tersungkur ke tanah dan dua gigi depannya copot. Kamu, seorang bocah berani memukulku. Pria gemuk kecil itu menggeram panik dan bangkit untuk menyerang. Duk, Erik Ling menginjak kepalanya dan menendang dadanya. Ah! Pria gemuk kecil itu memuntahkan darah dan berteriak dengan menyedihkan, Kak Derian, tolong aku. Tolong aku. Bocah, hentikan. Dia orangku, kamu juga berani memukulnya. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat membunuhmu dalam hitungan menit? Derian Tang tiba-tiba marah. Kamu benar-benar tidak tahu situasimu, bahkan berani menginginkan istriku. Erik Ling meraih botol minuman keras di atas meja dan memukul kepala Derian Tang, perang. Kaca memercik ke seluruh lantai, sebagian jatuh ke kulit kepala, berlumuran darah. Kamu, berani memukulku. Aku adalah orang keluarga Tang. Ayahku adalah Joseph Tang. Di belakangku berdiri salah satu keluarga dari 5 keluarga besar. Kamu akan mati. Ah! Derian Tang belum selesai bicara dan kepalanya sudah dipukul lagi oleh botol bir yang lain. Apakah kamu gila? Derian Tang berteriak dengan panik. Ketika orang lain mendengar identitasnya, pasti sudah akan terkejut. Mana berani memukul. Tapi orang ini tidak takut. Semakin memukul malah semakin bersemangat. Apakah pria ini gila? Memangnya kenapa dengan keluarga Tang? Berani menginginkan istriku. Apakah kamu bosan hidup? Erik Ling mengambil botol anggur satu demi satu dan menghancurkannya di kepala Derian Tang. Duang, duang, duang. Setelah selusin botol pecah, Erik Ling berhenti dan melanjutkan makan hotpot. Erik, jangan makan, ayo pergi. Winda Su memaksa Erik Ling pergi. Ada 2 orang berdarah tergeletak di tanah, dan bau darah memenuhi wajah mereka. Bagaimana pria ini masih bisa makan? Berjalan keluar dari restoran, Winda Su tampak gugup. Mengapa kamu begitu marah sekarang? Dan tampilan marahmu mengerikan. Erik Ling berkata, aku tidak bisa melihatmu ditindas dengan cara apapun. Mereka adalah orang keluarga Tang, salah satu dari 5 keluarga terbesar di Zonghai. Kamu telah menyebabkan masalah yang mengerikan. Bahkan jika membantuku, juga tidak boleh memukul hingga begitu parah. Kalau orang keluarga Tang marah dan menyalahkan keluarga Su, maka keluarga Suku sudah akan hancur. Winda Su panik. Kenapa kamu begitu bodoh? Keluarga Su terpengaruh olehmu. Keluarga Tang pasti akan menyerang keluarga Su. Winda Su sangat emosional. Erik Ling berkata, sudah kukatakan, tidak ingin melihatmu ditindas. Tapi keluarga Su akan berakhir. Tahukah kamu bahwa kamu telah melibatkan seluruh keluarga Su? Seluruh keluargaku akan dicelakai olehmu. Winda Su meraung. Jangan takut, ada aku. Erik Ling meraih tangannya dan merangkulnya. Ada aku, keluarga Su tidak akan musnah, kamu juga akan aman. Keluarga Tang sudah akan membalaskan dendam pada keluarga Su. Erik, kamu tidak tahu betapa mengerikannya keluarga Tang. Winda Su masih memberontak. Erik Ling mengerahkan kekuatan dan memeluk tubuh yang bergetar itu. Tidak apa-apa, ada aku. Erik Ling terus mengulangi kata-kata ini. Setelah beberapa saat, Winda Su perlahan menjadi tenang dan bersandar di bahu Erik Ling. Berita Derian Tang dipukuli oleh Erik Ling segera sampai ke keluarga Su. Villa Langit 99. Nenek Su masih tertidur di pagi hari, dan tiba-tiba terbangun oleh berita itu. Dia segera bangun dan memanggil semua orang dari keluarga Su datang ke villa untuk rapat. Di ruang tamu, semua eksekutif keluarga Su hadir. Mendengar kabar buruk itu, ekspresi semua orang sangat serius. Daniel Su berkata dengan lantang, Erik bocah sial itu bisa-bisanya memukul Derian Tang. Bahkan membuat orang sampai masuk rumah sakit. Hebat sekali. Bagaimana keluarga Su bisa menahan kemarahan keluarga Tang? Chandra Su gemetar, gawat sudah, keluarga Su sudah tamat. Aku juga sudah tamat. Erik bocah sial itu, bukan hanya mempunyai wanita lain di luar.
Sekarang bisa-bisanya mencelakai keluarga Su. Orang ini memang layak dipukul mati. Ada duka di antara hadirin. Nenek Su menggebrak meja dan berkata dengan keras, "Sudahlah. Diam. Aku meminta kalian datang bukan untuk mengomel, tapi memikirkan cara." Semua orang diam sekarang. Daniel Su berkata, "Nenek, prioritas utama sekarang adalah menenangkan kemarahan di keluarga Tang. Aku pikir nenek harus pergi ke rumah keluarga Tang untuk meminta maaf dan mengganti uang. Selain itu, menyerahkan Erik kepada keluarga Tang. Hanya dengan begitu, kemarahan keluarga Tang bisa reda." Chandra Su berkata, "Tidak cukup hanya menyerahkan Erik, juga harus menyerahkan Winda, kemarahan keluarga Tang baru bisa reda. Tidak perlu menyerahkan Winda sekali." Boni Su berkata saat ini, jika harus menyerahkan seseorang, cukup serahkan Erik seorang saja. Ada begitu banyak orang di antara penonton. Hanya Boni Su yang paling tenang. Boni Su mengetahui identitas Erik Ling. Bahkan jika menyinggung keluarga Tang, dengan sarana dan kekuatan Erik Ling, juga mampu melawan keluarga Tang. Selain itu, Boni Su tidak merasa Erik Ling memukul Derian Tang secara impulsif. Ini pasti disengaja oleh Erik Ling. Adapun mengapa Erik Ling melakukan ini, Boni Su tidak tahu. Chandra Su berkata, "Diam, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara." Boni Su tidak berani bicara lagi. Nenek Su bertanya, "Daniel, bagaimana menurutmu?" Daniel Su berkata, "Keluarga Tang adalah momok, dengan berbagai industri, memonopoli pasar, dan membuat aturan. Mereka telah menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Zhonghai selama bertahun-tahun. Kecuali 5 keluarga besar itu sendiri, keluarga lain adalah semut di depan keluarga Tang. Keluarga Su bisa berkembang pesat, tetapi di depan keluarga Tang, bahkan bukanlah apa-apa. Agar keluarga Su bisa selamat dari krisis, kita harus menyerahkan Winda dan Erik kepada keluarga Tang." Daniel Su menjadi tenang dengan cepat dan berbicara dengan sangat percaya diri, "Bukan hanya itu, kita masih perlu melakukan satu hal lagi. Kalau tidak, semua usaha sebelumnya akan sia-sia." Nenek Su melihat bahwa Daniel Su begitu tenang dan bijaksana, sangat senang dan bertanya, "Apa itu?" Daniel Su tampak dingin dan berkata, "Sekarang, langsung, usir keluarga Winda keluar dari keluarga Su. Hapus dari daftar keluar, selain itu umumkan kepada publik. Menghapus hubungan ini, keluarga Su kita baru bisa selamat dari bencana ini." Ketika perkataan ini keluar, semua orang terkejut. Boni Su terkejut, "Apakah kamu gila? Orang-orang keluarga Su menyebabkan masalah. Sebagai bagian atas keluarga Su, bukankah seharusnya melindungi Erik dan Winda? Bagaimana bisa membuang dan mendorong mereka pergi? Apakah ini masih termasuk keluarga? Lancang sekali." Chandra Su memarahi, "Sekarang kita berpikir tentang kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga Su. Apakah kamu ingin melihat seluruh keluarga Su musnah oleh Erik si bajingan itu?" Boni Su dengan tegas berkata, "Ayah, yang kukatakan adalah kebenaran. Kali ini keluarga Su seharusnya mendukung Erik dan Winda sekuat tenaga. Ini adalah kesempatan keluarga Su." Keluarga Su masih berdebat. Yang disebut perselisihan, pada kenyataannya, hanya Boni Su yang menentangnya. Boni Su hanya berkomentar sedikit dan ditenggelami oleh air liur seluruh keluarga. Pada akhirnya, Chandra Su bergegas ke arahnya dan menamparnya, "Kamu bajingan, apakah otakmu kemasukan air? Keluar dari sini." "Ayah, apa yang kukatakan itu benar. Kalian tidak boleh mendorong mereka pergi. Keluarga Su hanya bisa mendukung Erik dan Winda baru bisa mempunyai masa depan." Boni Su masih berteriak kencang, "Keluar dari sini. Ayo, kunci dia untukku. Tanpa perintahku, dia tidak bisa dibebaskan." Chandra Su langsung menendang dan meminta pengawal untuk menyeret Boni Su pergi. Keluarga Su tidak bisa jatuh ke dalam jebakan. Hanya dengan mendukung Erik dan Winda, kita baru bisa memiliki masa depan. Boni Su masih berteriak ketika dia diseret keluar dari gerbang. Dia berteriak untuk masa depan keluarga Su. Namun,
Tidak ada yang peduli dengan pendapatnya sama sekali. Maaf semuanya, otak putraku sudah ditendang oleh keledai dan mempunyai masalah dengan mentalnya. Sudah membuat kalian semua tertawa. Nanti aku pasti akan membawanya berobat di rumah sakit mental. Chandra Su memiliki wajah bersalah. Daniel Su berkata, Boni dalam 6 bulan terakhir terus mengoceh tiada henti dan beromong kosong, sedikit tidak normal. Chandra, nanti kamu harus banyak mengajarinya. Jangan membiarkannya seperti anjing gila. Chandra Su mengangguk dan menyetujui. Lelucon ini baru berakhir. Nenek Su memberikan kata terakhir, begini saja. Menyerahkan Winda dan Erik, mengeluarkan dari silsilah keluarga. Aku akan membawa mereka pergi meminta maaf kepada keluarga Tang untuk meredakan kemarahan keluarga Tang. Semoga keluarga Tang bisa melihat ketulusanku dan memaafkan kita. Saat Erik Ling mengantar Winda Su pulang, sudah subuh. Erik Ling terhibur sejenak dan suasana hati Winda Su juga stabil. Setelah itu Erik Ling baru pergi. Winda Su tidak bisa tidur di rumah, menyalakan lampu di ruang tamu. Minum anggur yang membosankan sendirian. Rani Zhou dibangunkan oleh gerakan di ruang tamu. Ketika dia keluar, dia melihat Winda Su meringkuk di sofa. Dia tampak bingung dan bertanya alasannya dengan cemas. Ketika Winda Su mengatakan semuanya, Rani Zhou ambruk di sofa dan butuh waktu lama untuk tenang. Erik memukul Derian Tang. Derian Tang adalah keturunan langsung dari keluarga Tang, salah satu dari 5 keluarga besar. Keluarga Su kita sudah tamat. Erik brengsek, keluarga kita sudah dicelakai olehnya. Winda Su meringkuk di sofa, emosinya menjadi tenang, suaranya tenang dan menakutkan. Saat itu Derian sangat angkuh dan ingin merebutku. Erik yang memukul dengan marah. Jadi masalah ini tidak bisa menyalahkannya. Rani Zhou berkata, tapi dia juga memukul terlalu parah kali. Winda Su berkata, Erik Ling mengatakan bahwa dia tidak ingin melihatku ditindas sama sekali. Rani Zhou menghela nafas, itu juga masalah yang dia buat. Di mana orangnya? Bukan kabur, kan? Winda Su berkata, dia bilang dia akan kembali menemui seseorang, menyuruh kita bersembunyi di restoran Asia dulu. Rani Zhou terkejut, apa gunanya bersembunyi di restoran Asia? Apakah keluarga Tang tidak berani mencari restoran Asia? Winda Su menggelengkan kepalanya. Erik berkata, bukan menghindari keluarga Tang, tapi keluarga Su. Hindari keluarga Su. Itu rumah kita. Kenapa kita harus bersembunyi? Rani Zhou bingung. Winda Su juga sedikit tidak percaya dan berkata dengan ragu, Erik mengatakan bahwa Nenek Su akan mengeluarkan kita dari silsilah keluarga Su segera setelah dia mengetahui berita itu kemudian mengikat keluarga kita untuk menebus kesalahan terhadap keluarga Tang. Bagaimana mungkin? Bukankah keluarga Su membantu kita? Kita juga anggota keluarga Su. Nenek Su akan mengusir kita dari rumah. Mengikat kita untuk meminta maaf. Rani Zhou terkejut. Winda Su berkata, aku tidak percaya Nenek Su akan melakukan tindakan seperti itu. Bagaimanapun, kita adalah keluarga dan terhubung satu sama lain. Hal-hal buruk seperti itu, seharusnya tidak mungkin dilakukan Nenek Su. Rani Zhou berkata, kalau begitu jangan pergi, tunggu saja di sini. Aku tidak percaya Nenek Su demi melindungi keluarga Su, bahkan tidak melepaskan keluarganya sendiri. Setelah keduanya memutuskan, mereka menunggu kabar di rumah. Tepat setelah fajar, Boni Su menelepon. Winda Su tidak menyangka bahwa orang pertama dari keluarga Su yang memanggilnya sebenarnya adalah Boni Su dan buru-buru bertanya, Boni, bagaimana keadaan di Nenek Su sana? Suara Boni Su agak serak, Nenek Su mengetahui berita di pagi hari. Mengumpulkan anggota keluarga Su untuk rapat di Sky High Villa. Untuk kepentingan keluarga Su, mereka telah memutuskan untuk mengusir keluarga kalian dari keluarga Su, dihapus dari silsilah, dan mengumumkan kepada publik. Selain itu, Nenek Su telah mengirim seseorang ke komplek garden kalian, ingin menculik kalian untuk diserahkan kepada keluarga Tang, cepat cari Erik. Tidak mudah bagi Boni Su yang dikunci di ruangan gelap dan melakukan panggilan telepon ini secara diam-diam. Winda Su terkejut, tangannya gemetar.
Benar saja, seperti yang dikatakan Eric Ling, Nenek Su memutuskan untuk mengorbankan keluarga Winda Su dan menghapus namanya dari silsilah keluarga. Perilaku seperti ini, bahkan tidak sebaik binatang buas. Keluarga Su adalah keluarganya sendiri. Sekarang membuat masalah, Nenek Su akan menyerahkan dirinya. Secercah harapan terakhir di hati Winda Su hancur. Jika keluarga Su bersedia melindungi Winda Su, maka Winda Su juga berpikir bahwa keluarga Tang mungkin tidak terlalu kelewatan. Tapi sekarang, Nenek Su langsung memilih mengorbankan keluarga Winda Su. Biarkan keluarga Winda Su menjadi korban dengan imbalan keselamatan keluarga Su. Kenapa begitu memilukan? Aku dikurung oleh ayahku dan panggilan ini dilakukan secara diam-diam. Kalian cari Eric sesegera mungkin. Bonnie Su mengingatkan lagi dan lagi. Winda Su bertanya, apa gunanya menemukan Eric setelah hal sebesar itu terjadi? Bonnie Su berkata, berguna. Sekarang hanya Eric yang dapat membantumu. Ingatlah untuk pergi mencari Eric, aku akan menutup telepon dulu. Setelah bicara, Bonnie Su menutup telepon dengan tergesa-gesa, dan terdengar teriakan, mungkin dihukum. Setelah menutup telepon, Winda Su memberitahu Rani Zhou masalah itu lagi. Rani Zhou melompat, Nenek Su, benar-benar menghapus keluarga kita dari silsilah keluarga. Bahkan ingin mengikat kita ke rumah keluarga Tang. Ya Tuhan, mana ada keluarga seperti itu di dunia ini. Winda Su tampak kecewa, dia berbaring di sofa, merasa dingin di sekujur tubuhnya. Nenek Su kapan menganggap kita sebagai keluarga Su? Dari dulu kita selalu menjadi pion nenek saja. Demi keuntungan keluarga Su, memangnya kenapa kalau mengorbankan kita sekeluarga? Yang Larry katakan benar, keluarga Su tidak pernah menganggap kita penting. Rani Zhou juga merosot di sofa dengan ekspresi panik. Aku telah rendah hati sebelumnya dan telah menggunakan segala cara untuk menyenangkan keluarga Su, Nenek Su, Daniel Su. Aku kira selama cukup patuh, selama pekerjaanmu cukup bagus, Nenek Su akan menerima kita. Sekarang kelihatannya, semua ini hanya pikiran sepihakku. Seberusaha apapun kita, Nenek Su tidak akan menerima kita. Winda, kita sudah salah, aku yang salah. Hati Winda Su remuk, keluhan tak berujung menyapu seluruh tubuh, hampir meneteskan air mata. Selama bertahun-tahun, Winda Su telah bekerja keras, ingin membuat prestasi untuk membuktikan nilainya di keluarga Su. Meskipun Nenek Su sangat kejam pada Winda Su sebelumnya, Winda Su sangat yakin bahwa itu karena posisinya yang kurang selama dia cukup baik, keluarga Su pasti akan menerima dirinya sendiri. Sekarang, Winda Su sekali lagi ditampar oleh kenyataan. Sehebat apapun dia, selama kepentingan keluarga Su dirugikan, keluarga Su tidak akan segan-segan mengorbankan dirinya. Bahkan tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Mengingatkan akan dibuli oleh William Zhang, keluarga Su memilih bersembunyi, hanya Eric Ling yang mati-matian berlari keluar untuk menyelamatkan dirinya. Kejadian ini sudah lama berlalu dan kebencian Winda Su terhadap keluarga Su berangsur-angsur mereda. Baru-baru ini, Nenek Su beberapa kali berinisiatif mengunjunginya dan mengajaknya makan di rumah, membuat Winda Su merasakan kehangatan keluarga lagi, dan sikapnya terhadap keluarga Su juga telah banyak berubah. Namun apa yang terjadi hari ini menyebabkan Winda Su jatuh lagi ke dalam gudang es. Ketidakpedulian keluarga Su sekali lagi sangat melukai hati Winda Su. Putriku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rani Zhou panik, Nenek Su akan mengirim seseorang untuk menangkap kita. Kita tidak bisa tinggal di rumah lagi. Winda Su kembali tenang dan berkata, kemasi barang-barangmu dan pergi ke restoran Asia. Mendengar kata Eric, Rani Zhou berkata enggan, bisakah kita percaya apa yang dikatakan anak ini? Bagaimana jika seseorang dari keluarga Su menyusul ke restoran Asia? Winda Su berkata, sekarang aku tidak bisa mengatur sebanyak itu. Sekarang yang bisa dipercaya hanya Eric saja. Waktu itu aku diculik oleh William, juga Eric yang menyelamatkanku. Tadi Bonnie tidak hentinya menekankan ini di telepon. Aku merasa perkataannya bisa dipercaya. Oke, aku akan mengikutimu.
Rani Zhou tidak bertanya lagi, bangkit untuk berkemas. Keduanya bergerak cepat, membawa uang dan dokumen, memasukkan beberapa pakaian ganti ke dalam koper, lalu bergegas turun. Begitu turun ke bawah, melihat Willy Han bergegas masuk ke kompleks dengan sekelompok orang berpakaian hitam, langsung menuju gedung 39. Winda Su dan Rani Zhou yang baru saja turun dari lift kaget. Mereka datang sangat cepat. Rani Zhou langsung panik, putriku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Winda Su tetap tenang saat ini, pergi ke lantai 2 untuk bersembunyi. Keduanya dengan cepat kembali ke lift, menekan semua tombol lantai, dan bersembunyi di koridor setelah keluar di lantai 2. Melihat ke bawah, lebih dari selusin orang berbaju hitam terjebak di gedung ke-39. Gelombang orang lain mengikuti Willy Han menaiki lift untuk mencari orang di rumah. Setelah berlalu setengah jam penuh, Willy Han tidak menemukan siapapun. Dia kembali ke lantai pertama dan berkata kepada sekelompok orang berpakaian hitam, Winda dan Rani mengepak barang-barang mereka dan sudah pergi. Kalian pergi ke komunitas untuk mengecek CCTV, lalu kalian tinggal dan berjaga di sini untuk melihat apakah mereka kembali lagi. Ingat harus menangkap mereka. Baik, orang-orang berpakaian hitam dibagi menjadi 2 kelompok. Satu gelombang tetap di lantai bawah. Melihat sekeliling, satu gelombang pergi ke properti komunitas untuk mengecek CCTV. Rani Zhou dan Winda Su melihat semua ini di lantai 2 dan hati mereka gelisah. Putriku, sekarang kita tidak bisa keluar, apa yang harus kita lakukan? Rani Zhou panik. Benar-benar tidak menyangka Nenek Su begitu kejam, memaksa kita hingga seperti ini. Winda Su marah dalam hatinya, menahan amarahnya, dan berkata, keluarga Su memang galak dan kejam, mendorong kita hingga kematian. Mari kita bersembunyi di sini untuk melihat situasinya. 1 jam kemudian, Willy Han membawa pria berbaju hitam itu kembali dari properti komunitas. CCTV menunjukkan bahwa Winda tidak pergi setelah pulang subuh ini. Dia seharusnya masih di gedung ini. Mungkin sudah mendapatkan berita, jadi bersembunyi. Kita periksa satu ruangan demi satu ruangan. Harus menemukan mereka. Baik, sekelompok pria berpakaian hitam masuk ke dalam gedung dan mulai mencari orang. Rani Zhou menjadi pucat ketika dia melihat pemandangan ini. Putriku, mereka sudah akan naik. Apa yang harus kita lakukan? Jika ditemukan mereka, maka kita sudah akan tamat. Winda Su menggertakkan gigi dan berkata, tidak bisa sembunyi lagi. Rani Zhou berkata dengan cemas, atau aku akan mengecoh mereka, kamu menemukan kesempatan untuk keluar. Bu, bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian? Kita harus pergi bersama. Winda Su sangat terharu. Lagi pula aku sudah tua, juga bukan dalang dari kejadian ini. Mereka tidak akan berbuat apa-apa padaku. Kalau kamu diserahkan kepada keluarga Tang, maka seumur hidup ini sudah akan tamat. Rani Zhou berubah sangat dingin saat ini, kamu adalah satu-satunya putriku, juga harapan keluarga kita kelak. Tidak boleh sampai terjadi apa-apa padamu. Bu, lebih dari selusin pengawal mencari kita, dan orang-orang menatap kemana-mana di gedung. Bahkan jika kamu mencoba menarik perhatian mereka, aku tetap tidak dapat melarikan diri. Winda Su sangat terharu, tapi merasa sangat putus asa terhadap keadaan sekarang ini.